Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amelia Nika Yuanita Fatmawati dengan NIM 23060210044 akan memaparkan mengenai mata kuliah listrik magnet. Nah, di sini saya mengambil materi yaitu hukum Coulomb. Nah, sebelumnya kita akan mengenal sejarah mengenai hukum Coulomb dahulu. Di sini adalah foto dari seorang ilmuwan yang bernama Charles Augustin de Coulomb yang pada tahun 1780-an dia menemukan suatu hukum Coulomb tersebut. Jadi ketika 1785 dia melakukan penelitian atau eksperimen menggunakan neraca torsi yang berguna untuk mengetahui besarnya gaya yang bekerja pada dua buah objek yang mempunyai muatan listrik. Nah, selanjutnya bunyi hukum Coulomb yaitu apabila terdapat dua benda bermuatan listrik, maka akan menimbulkan gaya di antara keduanya, yaitu tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, besarnya gaya ini akan sebanding lurus dengan hasil kali nilai kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Selanjutnya terdapat pengertian hukum Coulomb. Nah, jadi hukum Coulomb ini hukum yang menjelaskan perihal hubungan yang ada di dalam muatan listrik. Jadi seperti yang diketahui bahwa muatan listrik itu dibagi menjadi dua jenis. Ada muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Selanjutnya, hukum ini menjelaskan mengenai kondisi ketika dua muatan listrik dengan jarak tertentu saling berinteraksi. Jadi seperti pada gambar tersebut. Nah, gambar tersebut kan terdapat muatan yang sejenis, yaitu muatan positif dan muatan positif. Nah, ketika didekatkan maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Kemudian yang di bawah ini adalah muatan yang berlawanan atau yang berbeda jenis, yaitu muatan negatif dan muatan positif. Nah, ketika didekatkan maka akan terjadilah gaya tarik-menarik. Dan kemudian salah satu faktor yang menjadi pengaruh dari besarnya gaya hukum Coulomb sendiri, yaitu besarnya dari muatan listrik benda tersebut. Nah, untuk penerapan sehari-hari yaitu terdapat pada magnet. Nah, kita ketahui bahwa magnet itu mempunyai sumbu yaitu selatan dan utara. Jadi diketahui sumbu dan utara ini artinya itu positif dan negatif. Jadi ketika muatan negatif ini didekatkan dengan sisi magnet muatan positif, maka magnet tersebut akan menempel. Kemudian berlaku juga terbalik apabila sisi magnet bermuatan negatif didekatkan dengan sisi magnet bermuatan negatif, maka akan terjadi penolakan. Atau untuk magnet yang bermuatan positif didekatkan dengan magnet yang bermuatan positif. Nah, kemudian penerapan sehari-harinya ada pada penangkal petir. Nah, cara kerja pada sistem penangkal petir ini ia memiliki muatan positif. Jadi ketika ada petir yang mempunyai muatan negatif, maka penangkal petir tersebut akan menangkap petir. Jadi akan dialirkan ke tanah menggunakan konduktor dan aliran listrik tersebut akan berada di dalam rumah. Selanjutnya rumus hukum Coulomb. Nah, rumus hukum Coulomb ini yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2. Nah, keterangannya di sini F itu adalah gaya Coulombnya yang mempunyai satuan Newton. Kemudian K-nya itu adalah konstanta Coulomb. Kemudian Q1 itu adalah besar muatan benda 1, Q2 besar muatan benda 2, dan R adalah jarak antara muatan 1 dan muatan 2 di satuannya itu menggunakan satuan meter. Selanjutnya untuk 1 mikrocoulomb di sini mempunyai satuan 1 kali 10 pangkat -6 coulomb.
Berikutnya pada langsung ke contoh soal. Nah, di sini saya mempunyai 3 muatan yang sama, yaitu muatan yang positif dan pastinya muatan tersebut akan saling tolak menolak. Nah, untuk muatan positif yang pertama ini mempunyai 3 mikrokolom, kemudian muatan kedua mempunyai 6 mikrokolom, dan muatan ketiga mempunyai 9 mikrokolom. Nah, tetapi terjadi penolakan tersebut di sini memiliki jarak antara muatan 1 dan muatan 2 yaitu 4 meter, kemudian jarak antara muatan kedua dan muatan 3 yaitu 5 meter. Nah, di sini soalnya yaitu adalah mencari Q2. Bagaimana mencari Q2? Nah, untuk muatan Q2 di sini, muatan yang kedua ini kan pasti saling bertolakan pada Q1. Jadi di sini disebutkan yaitu adalah gaya F12. Kemudian terjadi penolakan dan di sini disebutkan yaitu gaya F21. Nah, untuk mencarinya menggunakan rumus Q2 kali Q1 di sini untuk Q1-nya dan R1 kuadrat. Nah, jadi K-nya kita masukkan tadi yaitu 9 dikali 10 pangkat 9, kemudian untuk Q2-nya 6 mikro, kemudian untuk Q1-nya 3 mikro. Nah, 10 pangkat 6 ini kan karena 1 mikronya itu 1 kali 10 pangkat 6. Kemudian R ini kan jarak. Nah, jarak antara muatan pertama dan muatan kedua itu adalah 4 meter. Selanjutnya dikalikan 6 kali 3 18 dan 4 pangkat 2 yaitu adalah 16. Nah, hasilnya yaitu adalah 10,125 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, selanjutnya tidak hanya itu, muatan kedua ini juga bertolakan dengan muatan yang ketiga karena berada di sebelah kanannya. Jadi muatan ketiga ini menolak ke arah kanan yaitu menjadi gaya F32. F32 sini adalah gaya dari muatan 3 dan muatan 2. Kemudian di muatan kedua juga mempunyai gaya yaitu gaya tolak antara muatan 2 dan muatan 3. Nah, kemudian kita masukkan rumus yang sama yaitu muatan keduanya adalah 6 mikro dan 9-nya adalah mikro. Nah, untuk jaraknya ini jarak antara muatan kedua dan muatan ketiga yaitu 5 meter. Nah, untuk hasilnya yaitu adalah 19,44 kali 10 pangkat min 3 Newton. Selanjutnya adalah resultan gaya. Nah, karena pada muatan kedua ini terdapat dua muatan yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri, maka terjadilah 2 kali penolakan. Nah, 2 kali penolakan ini karena ada di kanan dan kiri, maka resultan gayanya dikurangin. Jadi untuk hasilnya adalah min 9,315 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, untuk soal selanjutnya masih sama, tetapi di sini kita mencari Q1. Nah, Q1 di sini kan karena Q1 ini bertolakan dengan muatan 2, maka disebutlah gaya 12. Dan di sini pada muatan 2 juga bertolakan pada muatan pertama, maka disebutlah gaya 21. Nah, untuk rumusnya masih sama. Untuk Q1-nya itu memiliki 3 mikro, kemudian untuk muatan 2-nya 6 mikro. Nah, untuk jaraknya yaitu jarak muatan 1 dan muatan 2 yaitu 4 meter. Nah, hasilnya adalah 10,125 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Selanjutnya, karena Q1 ini kan juga ada muatan Q3, jadi saling mempunyai dampak karena memang berada di sebelah kanan semua. Jadi untuk rumusnya masih sama, yaitu cuman karena jarak antara kedua ini sangat berjauhan, maka jarak antara jarak 1 dan jarak 2 ini ditambahkan.
Jadi untuk Q1 nya yaitu adalah 3 mikro dan Q3 nya adalah 3 mikro. Dan ini adalah gaya 3,1, yaitu yang artinya adalah gaya antara muatan 3 dan gaya muatan 1 yang saling bertolakan. Begitu pula sebelah sini juga. Nah, kemudian untuk hasilnya yaitu adalah 3 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, resultan gaya karena yang sebelumnya itu adalah muatannya sebelah kanan dan kiri, maka resultan gayanya itu adalah negatif. Tetapi pada gambar di sini resultan gayanya itu muatannya berada di sebelah kanan semua. Jadi resultan gayanya dikurangin. Ditambah. Jadi hasilnya adalah 13,125 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, untuk soal ketiga masih sama, tetapi di sini kita akan mencari Q3. Nah, Q3 di sini karena Q3 di sini itu adalah saling menolak dengan muatan 2, maka disebutlah gaya 23. Nah, untuk selanjutnya sama, karena terjadi penolakan dengan muatan kedua, maka disebutlah gaya 32. Nah, untuk mencarinya menggunakan rumus sama, yang mana Q-nya itu 9 mikro sesuai dengan soal. Kemudian untuk Q2-nya itu menggunakan 6 mikro. Nah, untuk jaraknya sudah pasti jaraknya 5 meter. Kemudian untuk hasilnya yaitu adalah 19,44 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Selanjutnya di sini yaitu adalah muatan ketiga ini kan juga mempunyai gaya tolak menolak antara muatan pertama. Jadi disebutlah gaya 31. Begitupun juga pada muatan pertama disebutlah gaya 13. Nah, untuk rumusnya masih sama. Rumusnya menggunakan Q3 dikali Q1. Kemudian untuk jaraknya, karena jarak muatan 3 dan muatan 1, maka ditambah. Nah, selanjutnya untuk Q-nya ini mempunyai 9 mikro dan untuk Q1-nya mempunyai 3 mikro. Sedangkan untuk R-nya itu ditambah menjadi 9 pangkat 2. Jadi untuk hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, resultan gayanya sama karena muatan ketiga ini berada pada sebelah kanan. Jadi mempunyai pada muatan pertama itu ada sebelah kiri dan muatan kedua itu sebelah kiri. Maka resultan gayanya adalah ditambah. Ini mohon maaf karena typo. Jadi ini harusnya adalah F32 sesuai dengan apa yang kita cari, kurangi F31. Jadi hasil yang didapatkan adalah 22,44 dikali 10 pangkat min 6 Newton. Nah, begitu sekian pemaparan materi dari hukum kolom yang saya sampaikan. Apabila ada salah, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.